Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita ketemu lagi di pelajaran geografi kelas 12 IPS, khususnya kelas 12 IPS SMA IT Azkiyah. Sebelumnya Ana mengucapkan selamat kepada kalian semua yang sekarang sudah naik kelas ke kelas 12, dan kalian sekarang sudah mempunyai tanggung jawab baru, tugas baru, pekerjaan baru, dan target baru. Berbeda dengan kelas 11 kemarin, tahun lalu, kalian masih bisa melaksanakan pelajaran yang memang tidak terlalu intens terhadap perkuliahan. Tapi mulai sekarang, dari sekarang materi yang akan kalian hadapi itu adalah materi yang mulai dipersiapkan untuk masuk kepada perguruan tinggi. Nah, sebelumnya sekali lagi Anda mengucapkan selamat, kalian sudah naik ke kelas 12 IPS. Dan tahun depan atau tahun kelas kalian sekarang, kalian akan lulus, insya Allah, amin. Semoga kalian semua lulus. Nah, untuk pertemuan pertama kita di geografi ini pertemuan pertama kita, dan tadinya Ana nggak pengen belajar terlalu serius. Jadi hari ini atau pelajaran ini, pertemuan ini kita bakal belajar santai aja, tapi tetap materi berjalan, tapi nggak sebanyak biasanya. Ini materinya materi ringan dan materi yang tidak semua full dibahas satu bab. Kita bahas sedikit dari materinya. Nah, untuk selanjutnya kita awali pertemuan geografi pada hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau misalnya kita lihat judul kita hari ini adalah konsep tata wilayah dan tata ruang. Jadi materi kita yang pertama, kita bakal bahas konsep wilayah dan tata ruang. Apa sih itu wilayah dan tata ruang tuh apa sih gitu ya? Jadi itu masih macam-macam. Ada yang bilang wilayah tuh luas tanah, ada yang bilang wilayah tuh ini wilayah gue, misalnya kayak gitu. Misal ini wilayah gue, jadi kamu jangan masuk wilayah saya, misalnya kayak gitu, dan macam-macam lagi. Nah, terus kalau tata ruang apa sih? Tata dan ruang. Kalau tata itu biasanya lebih identik kepada sebuah penataan atau perapihan atau penyimpanan dan kawan-kawan. Nah, kalau ruang itu artinya apa? Kayak gitu. Nah, kita next dulu dari judul. Geografi 12-11 IPS. Sekali lagi Anda mengucapkan selamat kepada kalian yang sudah naik ke kelas 12, dan bismillah, kalian pasti bisa mencapai target-target yang harus didapatkan dan harus dicapai oleh siswa kelas 12 IPS atau siswa kelas 12 di SMA IT Azkiyah. Kita next. Nah, ini adalah pengertian dari apa itu daerah, apa itu wilayah, dan apa itu ruang. Jadi kata Muta'ali tahun 2003, ruang itu adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk dalam bumi kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya menetap untuk kelangsungan hidup. Jadi kata Muta'ali ini, dua ruang itu adalah satu kesatuan, entah itu daratnya, entah itu airnya atau lautnya, entah itu udaranya. Jadi itu menjadi sebuah ruang. Gimana tadi gak ngerti? Maksudnya adalah kalau misalnya kalau misalnya SMA IT Azkiyah itu ada di daerah Cikirai, berarti kalau misalnya disebut dengan ruang, tanahnya, airnya, dan udaranya sampai ke atas itu adalah milik SMA IT Azkiyah. Nah, itu disebut dengan ruang. Yang kedua adalah wilayah. Nah, kalau wilayah ini di sini dijelaskan bahwa wilayah merupakan suatu sistem yang mempunyai komponen fisik, sosial, dan batas. Nah, terus wilayah sendiri merupakan bagian dari permukaan bumi yang teritorialnya ditentukan atas pengertian batasan dan perwatakan geografi tertentu. Maksudnya gimana, Tad? Maksudnya adalah wilayah itu adalah ketika kita punya fisiknya, ada sosialnya, dan ada batasnya. Contohnya apa? Contohnya rumah kalian. Jadi rumah kita itu ada fisiknya, bentuk rumah,
ada sosialnya dalam berumah tangga atau bertetangga ya, jangan berumah tangga, bertetangga, dan batasnya adalah pagar rumah kita atau luas tanah kita gitu. Kalau lebih luasnya adalah wilayah Indonesia misalnya kayak gitu. Wilayah Indonesia punya fisiknya, bentuknya ada tanah, ada gunung, ada bukit dan kawan-kawan. Terus sosialnya ada bertetangga dengan negara lain gitu ya. Dan batasnya pun ada, batas negara Indonesia. Nah, terakhir, daerah itu adalah satu wilayah sebagai teritorialnya yang ditentukan atas pengertian, batasan, dan wewenang administratif yang didasarkan pada perundangan. Nah, kalau daerah ini itu daerah yang lebih kecil lagi gitu. Yang di sini dijelaskan ada wewenang administratif. Wewenang administratif itu kayak misalnya Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, ini disebut dengan daerah. Nah, sampai situ dulu 3 hal tentang ruang, wilayah, dan daerah. Bisa kalian baca dulu ruang, wilayah, dan daerahnya di sini. Oke, kalau misalnya nanti kalian ada yang kurang dipahami, nanti kita bisa sharing di grup WhatsApp kita. Kita next. Nah, selanjutnya kita mulai masuk kepada wilayah dan perwilayahan. Tadi pengertian wilayahnya udah. Nah, sekarang wilayah itu terbagi menjadi 2. Ada wilayah formal dan ada wilayah fungsional. Oke, di sini. Nah, formal itu adalah diidentifikasi dari kenampakan fisik, bentuk lahan, iklim tanah, dan vegetasi alam. Maksudnya adalah wilayah formal itu adalah wilayah yang dibatasi atau nampaknya gitu, bentuknya, fisiknya itu kelihatan dari ada bentuk alam, gunung gitu ya, lahan dan kawan-kawan. Jadi itu disebut dengan wilayah formal, berdasarkan gunung-gunung dan kenampakan alami yang ada, itu disebut dengan formal. Nah, kalau wilayah fungsional itu adalah wilayah yang adanya di sekeliling pusat pertumbuhan yang didukung dengan sistem transportasi, komunikasi, dan ekonomi. Biasanya wilayah fungsional ini bisa diartikan sebagai wilayah yang mempunyai fungsi gitu ya, atau bermanfaat bagi orang. Karena di sini kan disebut dengan sekeliling pusat pertumbuhan, berarti pusat pertumbuhan sekelilingnya disebut dengan fungsional. Kenapa? Karena dia yang mendukung wilayah pusat pertumbuhan. Kayak gitu. Kita next. Selanjutnya adalah tata ruang wilayah. Tadi kita sempat bahas tata itu artinya tata itu kayak sebuah penataan gitu ya. Penataan, perapihan, dan lain-lain gitu ya. Dan kalau ruang tadi kita sebut bareng-bareng, ruang itu maksudnya ketika daratan dari mulai lautnya, daratnya, dan udaranya itu disebut dengan satu ruang. Nah, sekarang tata ruang wilayah itu apa? Kayak gitu ya. Kita mulai lihat selanjutnya. Nah, kalian tahu gak sih, kan sekarang udah mulai banyak banget pencemaran terjadi. Hal ini terjadi akibat daya dukung lingkungan terhadap kehidupan menurun. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah daya dukung lingkungan untuk kehidupan manusia menurun. Jadi lingkungan itu sudah kurang mendukung kehidupan manusia. Atau maksudnya kayak gini, aktivitas penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup mendorong pemanfaatan lingkungan secara berlebihan. Maksudnya adalah sekarang itu udah banyak banget manusia yang mengeksploitasi lah ini. Jadi karena lingkungan sudah karena manusia sudah cukup banyak dan manusia butuh memenuhi kebutuhan hidupnya dari lingkungan, akhirnya manusia mengeksploitasi atau mencari kebutuhannya dari lingkungan. Entah itu merusak gitu ya, entah itu dapat mengganggu. Yang penting manusia berpikir bagaimana caranya bisa memenuhi kebutuhannya dari lingkungan, kayak gitu. Nah, dan contoh salah satunya adalah pencemaran. Pencemaran itu sudah sering banget terjadi, apalagi dari pabrik-pabrik besar kayak gitu. Mereka membuang limbahnya dan mencemari lingkungan. Atau satu hal sederhananya adalah pencemaran udara yang sekarang kita sering banget lihat atau terjadi dari asap-asap kendaraan bermotor. Hampir kalau misalnya kita lihat di kota Sukabumi gitu ya, atau bahkan di Indonesia, hampir 50% sepertinya ya, atau hampir 50% kurang rakyat Indonesia itu, masyarakat Indonesia itu pada punya kendaraan bermotor. Bahkan ada yang lebih dari 1, bahkan ada yang lebih dari 2, bahkan ada yang lebih dari 3.
Nah, itu yang bisa mengganggu lingkungan atau bisa mencemari udara. Nah, selanjutnya tata ruang wilayah itu di tata ruang wilayah kita bakal bahas 3. Yang pertama adalah pengertian tata ruang itu apa, manfaat perencanaan tata ruang, manfaatnya siapa sih tata ruang itu gitu ya, dan monitoring dan evaluasi tata ruang. Monitoring evaluasi tata ruang itu gunanya apa? Nah, selanjutnya, ini pengertian tata ruang. Bisa dibaca sama kalian. Tata ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal. Penataan ruang tersebut disebut dengan RT/RW, rencana tata ruang wilayah. Jadi maksudnya kayak gini. Mungkin di sini kan kalian takutnya kurang mengerti gitu ya. Karena emang sengaja nggak semua dimasukin, ini poinnya aja. Tapi artinya atau intinya adalah pengertian tata ruang itu adalah bagaimana pemerintah, kalau misalnya kita ambil contoh di Indonesia, bagaimana caranya pemerintah mengelola suatu wilayah atau suatu ruang agar lebih dapat dimanfaatkan dengan baik atau lebih bermanfaat kayak gitu. Jadi kalau misalnya pemerintah itu menata pemukiman agar tidak menyebabkan banjir, karena kalau misalnya pemukimannya asal-asalan bentuknya atau hadap-hadapannya bisa aja ada nanti rebutan air, menghalangi alur sungai gitu ya, itu dapat menyebabkan banjir misalnya kayak gitu. Nah, tata ruang di sini itulah gunanya tata ruang, agar tidak ada atau agar bisa lebih mengatur lagi penggunaan lahan oleh masyarakat, agar tidak merusak atau tidak mengganggu sirkulasi atau berjalannya proses alam seperti itu. Takutnya ketika nanti tidak digunakan, bahkan sebenarnya kita ambil contoh real ya. Ambil contoh realnya adalah sampai saat ini Indonesia pun masih banyak banget yang nggak memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Contoh kita lihat di Bandung gitu ya, atau di Jakarta gitu. Masih banyak banget rumah-rumah yang kumuh, atau rumah-rumahnya ada di samping sungai, atau rumah-rumahnya tidak rapi kayak gitu. Itu adalah rumah yang memang kurang ya. Itu memang yang kurang memperhatikan rencana tata ruang wilayah, RT/RW singkatannya. Nah, itu bisa mengganggu lingkungan sebenarnya. Seperti itu. Itu penjelasannya. Selanjutnya kita next. Nah, terus selanjutnya adalah ada 4. Ini kalau misalnya tadi kita bahas RT/RW itu adalah rencana tata ruang wilayah. Rencana tata ruang wilayah ini nanti terbagi, ada rencana tata ruang wilayah nasional gitu ya, sampai lokal, terus ada yang daerah gitu. Nah, sekarang gimana sih cara misalnya menyusun atau step menyusun RT/RW itu kayak gimana sih? Nah, ini adalah prinsipnya. Jadi prinsip perencanaan tata ruang untuk pembangunan di Indonesia itu ada 4 step. 1, 2, 3, 4. Ada 4 step. Yang pertama adalah pemanfaatan lahan harus sesuai dengan kepentingan penduduk melalui pertimbangan hak dan kewajiban. Jadi ketika ada suatu lahan gitu ya, sudah disiapkan RT/RW-nya. Jadi misalnya ada lahan nih di daerah saat 1000 hektar misalnya, punya pemerintah lahannya. Nah, lahannya itu akhirnya pemerintah udah merencanakan kayaknya lahan ini dicocoknya dijadikan gedung Istana Presiden misal. Nah, rencananya seperti itu, tapi yang pertama harus diperhatikan dulu, manfaat lahan itu harus sesuai dengan kepentingan penduduk kayak gitu. Kalau misalnya Istana Presiden kira-kira di saat penting apa enggak misalnya. Oh, ternyata enggak, akhirnya dibikin aja misalnya balai desa misalnya gitu, atau puskesmas untuk masyarakat sekitar, atau bahkan komplek misalnya taman, atau misalnya taman kota atau taman, kalau di saat bukan kota misalnya taman untuk masyarakat seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah perlunya perlindungan terhadap kondisi lingkungan yang alami dan pemanfaatan sumber daya yang alam yang secara efisien. Yang kedua. Nah, saat ini di Indonesia ini yang lumayan cukup berat. Karena apa? Untuk menjaga dan melindungi alam atau lingkungan itu susah banget. Apalagi yang kedua, pemanfaatan sumber daya alam secara efisien.
efisien. Banyak sekarang masyarakat Indonesia itu lebih kepada memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal, gitu ya. Bukan efisien tapi secara maksimal. Kalau maksimal itu berarti diambil sebanyak-banyaknya, tidak memikirkan masa depan atau tidak memikirkan anak cucunya murid nanti ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pencapaian kualitas pelayanan dasar yang baik oleh pemerintah. Jadi ketika RT RW ini sudah disiapkan, itu harus ada kualitasnya oleh pemerintah. Rencana ini mau dilaksanakan, kualitasnya bagus apa enggak, bermanfaat apa enggak. Dan terakhir, step keempat adalah penetapan prioritas pengelolaan sumber daya alam secara nasional. Ini sebenarnya hampir nyambung ke yang kedua, cuman yang ini tuh lebih kepada rasionalnya gitu, agar tidak habis. Jadi diprioritaskan sumber daya alam apa yang dibutuhkan dan diambilnya harus rasional, nggak boleh asal-asalan atau nggak boleh sampai ke eksploitasi. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, nah ini adalah manfaat perencanaan tata ruang. Nah, sebelum kita ke manfaat perencanaan tata ruang, coba kita bayangin gitu ya, kalian gimana sih rasanya hidup tanpa perencanaan gitu. Itu jadi sebuah hidup yang tanpa arah gitu ya, yang tanpa langkah, tanpa niat gitu ya, bahkan niat juga nggak ada kalau nggak ada rencana. Nah, hidup tanpa rencana aja sudah hambar seperti itu, apalagi tidak ada perencanaan gitu. Jadi semua hidup itu pasti butuh perencanaan. Nah, perencanaan tata ruang ini punya manfaat. Kalau misalnya di hidup kita, rencana itu manfaatnya adalah untuk kita menyusun tujuan atau target, menyusun kita perencanaan itu manfaat buat kita dalam menyusun mimpi gitu ya, menyusun tujuan yang harus kita capai. Nah, kalau manfaat dari perencanaan tata ruang itu ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah untuk menyatakan, kalau dalam undang-undang ya, dalam undang-undang nomor 26 tahun 2007, untuk menyatakan perencanaan tata ruang merupakan dari proses penataan ruang. Yang kedua, penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, dan manfaatnya yang paling ujung sana, manfaatnya itu adalah untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Ngerti nggak? Enggak, Ustaz nggak ngerti. Kalau misalnya nggak ngerti, yang dua lingkaran ini itu adalah pengertiannya dari perencanaan tata ruang dan penataan tata ruang. Akhirnya digabungkan menjadi perencanaan tata ruang, kayak gitu, atau social planning, gitu ya. Jadi yang hasilnya itu adalah untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang dan pola ruang itu apa sih, Tat? Struktur ruang dan pola ruang itu adalah contohnya kayak misalnya kita bandingkan satu perumahan, yang satu perumahan pemukiman masyarakat, tapi yang asal-asalan. Yang satu di komplek misalnya, yang satu di gang-gang kecil. Nah, yang komplek ini salah satu contoh dari social planning. Dari social planning. Kalau pemukiman yang di gang-gang sempit ini itu tidak termasuk pada social planning gitu. Jadi perencanaan tata ruang itu gunanya seperti itu, agar merapihkan dan bisa menata pemanfaatan lahan atau pemanfaatan wilayah. Oke, next. Nah, jadi manfaat perencanaan tata ruang itu, lanjutan yang tadi, ada 3 sebenarnya. Yang pertama di bidang ekonomi, yang kedua di bidang sosial, dan yang ketiga ada di bidang lingkungan, kayak gitu. Nah, di bidang ekonomi itu adalah apa sih manfaat perencanaan tata ruang di bidang ekonomi? Manfaatnya adalah dapat meningkatkan mengidentifikasi kebutuhan ekonomi masyarakat, gitu. Jadi investasi juga dapat terjaga dalam pembangunan. Jadi kalau misalnya kita punya rencana untuk bikin sebuah komplek besar gitu ya, pasti ada manfaat ekonominya. Manfaat ekonominya itu pasti ada investor yang mau ke sana gitu ya. Atau misalnya pasti pendapatan naik, kayak gitu. Yang kedua adalah bidang sosial. Kalau di bidang sosial ini adalah dapat
memanfaatkan lahan kritis dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Jadi kalau misalnya kita bisa, misalnya ada lahan kritis nih, kalau misalnya kita bisa, lahan kritis itu bisa direncanakan dan dimanfaatkan dengan baik, itu bisa menjadi sebuah keberhasilan dari RT RW dan bisa menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Kalau misalnya sekarang, kalau misalnya kita bikin rumah di atas lahan yang kering atau di atas lahan yang kritis, itu bisa aja rawan terjadi kebakaran. Itulah gunanya RT RW. Dan yang terakhir adalah bidang lingkungan. Nah, perencanaan tata ruang dapat mencegah risiko kerusakan lingkungan akibat bangunan. Nah, jadi di bidang lingkungan ini, yang ketiga ini, kalau di bidang lingkungan itu lebih kepada RT RW ini bisa mencegah atau bisa menanggulangi kerusakan lingkungan dampak dari pembangunan. Jadi kalau misalnya kita ngebangun suatu rumah, itu nggak boleh asal bangun aja. Nah, jadi di Bandung itu kalau misalnya kita mau ngebangun suatu rumah atau bangun suatu hotel misalnya, itu syaratnya adalah maksimal 5-10 lantai. Cuman pas aneh di Bandung lihat sendiri gitu ya, kondisi di sana ternyata RT RW di kota Bandung pun masih banyak yang tidak dilaksanakan oleh para investor atau oleh para pendiri bangunan tersebut. Oke, ini dari manfaat sudah ya, 3 manfaat. Nanti kita bakal bahas lebih fokus dan lebih panjangnya lagi di pertemuan selanjutnya. Ini cuma buat pemanasan aja. Selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi, yang pertama adalah ada pemantauan dan evaluasi. Beda ya. Jadi ini tahap pemantauan dan evaluasi. Jadi cuma dipantau dan evaluasi. Kira-kira udah tahu belum? Biasanya kalau dipantau itu seperti apa? Cuma dilihatin doang kan? Nah, di sini pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang itu adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Jadi di pemantauan dan evaluasi ini itu digunakan untuk menyusun rencana tata ruangnya. Jadi si wilayah ini di rencananya mau diapakan, habis itu pembiayaannya seberapa besar gitu. Itu tujuan dari pemantauan dan evaluasi. Yang kedua ada monitoring dan evaluasi. Kalau di sini monitoring dan evaluasi itu kan adalah bertujuan untuk mensinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan tata ruang dalam periode tertentu. Jadi lebih artinya mungkin kayak gini. Monitoring dan evaluasi itu artinya adalah rencana kayak gini, pelaksanaan kayak gini, sama nggak, benar nggak gitu misalnya. Jadi mensinkronisasi antara pelaksanaan dan perencanaan. Oh ternyata ada yang beda nih di pelaksanaannya. Nah itu nanti dievaluasi setelah dimonitoring. Itulah gunanya monitoring dan evaluasi. Ngerti ya? Ngerti banget lah. Selanjutnya ini adalah singkatnya dari monitoring dan evaluasi. Monitoring itu adalah merupakan usaha untuk atau kegiatan mengamati dan mengawasi tata ruang yang tidak sesuai. Monitoring. Kalau evaluasi itu proses terencana untuk mengetahui kondisi dan menentukan nilai dari suatu aspek guna memperoleh kesimpulan. Jadi kalau misalnya evaluasi lebih kepada bisa menyimpulkan. Misalnya evaluasi dari pembangunan RT RW ini adalah dapat disimpulkan pembangunannya berjalan dengan baik gitu ya. Pembangunannya tidak merusak alam dan lain-lain. Itu adalah hasil dari evaluasi. Oke, ini sederhana banget, simple banget, sederhana banget, dan ini pun PPT-nya Ani cuma bikin 14 slide. Jadi ini mungkin sederhana banget buat kalian. Semoga kalian pun bisa sedikit paham. Kalau misalnya kalian gak paham, bisa langsung menghubungi Ana atau bisa bertanya di kolom komentar ataupun di grup WhatsApp. Oke. Nah, alhamdulillah, dan for today untuk materi hari ini kita cukupkan materinya sampai di yang tadi, monitoring dan evaluasi. Nah, selanjutnya sebelum kita tutup ada pertanyaan sebelum kita berpisah di videonya. Kita di grup WhatsApp atau di pelajaran kita belum selesai, tapi di video ini sebelum kalian closing videonya ada pertanyaan yang harus kalian jawab, dan insya Allah pertanyaan ini akan ada hadiahnya untuk 3 orang yang menjawab, dan hadiahnya akan Ana kasih ketika kita bisa bertemu gitu ya. Tapi
tapi dengan syarat kalau misalnya Ana lupa kalian bisa tagih karena gitu, nanti Ana siap kayak gitu. Nah tapi sebelumnya kita berdoa semoga kita bisa berjumpa lagi di kelas gitu ya. Kelas kita udah kosong berbulan-bulan gitu ya, nggak ada yang ngisi, apalagi kalian kelas 12 IPS itu kosong banget dari awal, masih belum ada yang ngisi sampai sekarang. Nah pertanyaannya ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah 2 pertanyaan aja ya. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah kota mana di Indonesia yang menurut kalian RT RW-nya paling bagus atau paling rapi? Contohnya adalah kalau buat Ana, kota di Indonesia yang RT RW-nya paling rapi itu mungkin Yogyakarta, mungkin Yogyakarta. Karena Ana belum survei, nanti kalian silahkan survei dulu, lihat videonya, lihat datanya kayak gitu, atau lihat foto-foto dan videonya kayak gitu ya. Kalau menurut Ana Yogyakarta, karena Yogyakarta itu katanya ya, ketika kalian ingin membangun rumah itu harus ada izinnya dulu. Izin itu bukan dari pemerintah, tapi pemerintah Jogja gitu, karena Jogja itu kan daerah istimewa. Jadi mereka punya pemerintahan untuk mengatur daerahnya sendiri. Jadi itu mungkin bisa lebih RT RW-nya bisa lebih terjaga kayak gitu kalau satu daerah Jogja saja. Itu Jogja. Pertanyaan pertama. Dan jawaban Anda pertanyaan pertama, kota mana di Indonesia yang paling rapih dan paling bagus RT RW-nya adalah Yogyakarta buat Anda. Alasannya yang tadi. Yang kedua, pertanyaannya adalah negara mana di dunia yang RT RW-nya berjalan dengan sangat baik, atau yang tadi yang baik atau yang rapih gitu ya. Dan alasannya kenapa? Kalau jawaban Ana misalnya ini ya, jawaban Ana negara paling rapih RT RW-nya adalah negara contoh negara Inggris. Karena Inggris itu mereka bisa menerapkan atau mereka bisa memanfaatkan wilayah dengan baik dan tidak mengganggu lingkungan. Kayak kita jarang banget dengar Inggris kena longsor, Inggris kena banjir gitu kayak kita, tapi emang mungkin ada, cuman gak sesering kita gitu loh, yang tiap musim hujan tuh banjir, bahkan di daerah gunung pun Bogor banjiran. Nah jadi jelas banget Indonesia itu masih kurang RT RW-nya, cuman harusnya kita bisa mencontoh dari negara lain. Oke, kita balik lagi, pertanyaannya 2 tadi. Pertanyaan pertama adalah kota mana di Indonesia yang RT RW-nya paling baik, dan yang kedua adalah negara mana di dunia yang RT RW-nya paling baik, dan sertakan alasannya. Jawabannya boleh jawabannya tulis di kolom komentar. Nanti 3 orang yang jawabannya paling bagus dan paling detail atau paling lengkap gitu ya, paling rinci, nanti namanya akan Ana tulis dan insya Allah akan ada hadiah atau kenang-kenangan buat kalian gitu ya. Terima kasih untuk hari ini, kita akhiri. Semoga videonya bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu dan bertatap muka lagi di pembelajaran dalam kelas kita tetap muka langsung. Soalnya kan tetap muka kayak gini nggak bisa ngobrol, nggak bisa bercanda, nggak bisa sharing, nggak bisa diskusi dan kawan-kawannya. Nggak asik juga sih sebenarnya, lebih asik tetap muka, lebih capek online sih sebenarnya, asli. Nah, oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan di video ini.